Inggris pada periode Anglo-Saxon ditandai sejak lepasnya wilayah tersebut dari penjajahan Romawi dan berakhir setelah penaklukan bangsa Norman. Masa ini berada pada awal abad pertengahan, dimulai dari abad ke-5 Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Sebelum seluruh Inggris disatukan antara abad ke-9 hingga abad ke-10 Masehi, wilayahnya terdiri dari 7 kerajaan utama, yaitu Northumbria, Mercia, Anglia Timur, Essex, Kent, Sussex, dan Wessex. Pada zaman 7 kerajaan itulah dikenal seorang raja yang berpengaruh. Ia digelari sebagai King Offa of Mercia atau Raja Offa dari Mercia. Tidak ada catatan pasti kapan Offa dilahirkan. Sumber-sumber sejarah Inggris hanya menyebutnya bertahta dari tahun 757 Masehi hingga tahun 796 Masehi. Ayah Offa yang bernama Tingrid adalah keturunan keluarga kerajaan Mercia dari Wangsa Aisel. Offa naik tahta setelah perang bersaudara melanda kerajaan Mercia. Raja Ethelbald yang kala itu memerintah terbunuh oleh pengawalnya sendiri. Suksesi diteruskan oleh Beornrad yang memerintah hanya sementara waktu. Melihat kondisi politik yang memburuk, Offa mengambil kesempatan untuk mengambil alih kekuasaan. Ia berseteru dengan Beornrad dan dengan dukungan para pemimpin suku-suku kecil di Mercia, Offa berhasil naik tahta di Mercia. Kiprah Offa selama menjadi Raja Mercia sesungguhnya masih samar-samar. Beberapa dokumen sejarah menyebutnya sebagai raja yang sangat berpengaruh di wilayah Inggris. Bahkan ia pernah mengendalikan kerajaan lain di sekitarnya, misalnya kerajaan Lindesey, Kent, dan Sussex. Bukti lain kuatnya pengaruh Raja Offa di Inggris pada masa Anglo-Saxon adalah koin-koin mata uang yang dibuat saat ia memerintah. Salah satu koin mata uang yang menimbulkan kontroversi adalah koin emas yang ditulis dengan kaligrafi Arab bergaya Kufi. Pada salah satu sisi koin emas terdapat kaligrafi Arab yang berbunyi La ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Di sekeliling koin tersebut terdapat kaligrafi Arab yang belum jelas bacaannya. Beberapa mengidentifikasi bacaannya adalah dengan nama Allah yang mencetak koin ini, disertai keterangan tahun pencetakannya. Sementara itu, di sisi yang lain terdapat tulisan berhuruf Latin yang berbunyi Offa Rex, yang artinya Raja Offa. Hal ini menunjukkan bahwa koin tersebut benar-benar dikeluarkan oleh Raja Offa saat ia memerintah. Adanya kaligrafi Arab yang merupakan kalimat syahadat, kalimah suci yang menandakan masuknya seseorang ke dalam agama Islam, menimbulkan berbagai pertanyaan bagi setiap orang. Apakah Raja Offa ini adalah Raja Inggris yang memeluk agama Islam? Para sejarawan Inggris menolak pendapat bahwa keberadaan koin tersebut menunjukkan keyakinan dari Raja Offa. Dokumen tertulis yang lebih kuat menunjukkan bahwa King Offa adalah seorang Katolik dan bahkan tidak bisa membaca tulisan Arab hingga akhir hidupnya. Bangsa Anglo-Saxon dikatolikkan setelah Paus Gregorius I mengirimkan Agustinus ke wilayah tersebut pada abad ke-6 Masehi. Sejak saat itu, agama Katolik kemudian dianut oleh para raja di wilayah Inggris kuno. Raja Offa sendiri pernah dipuji oleh Santo Alcuin karena ketaatannya pada ajaran Katolik. Meskipun demikian, Raja Offa juga pernah terlibat konflik dengan pihak keuskupan di Canterbury. Hal ini karena masalah politis, di mana keuskupan Canterbury justru mendukung musuh politik Raja Offa dari wilayah Kent. Koin emas yang digunakan oleh Raja Offa sebenarnya adalah koin yang ditiru dari dinar emas dinasti Abbasiyah. Bentuknya sangat mirip dengan dinar emas yang dikeluarkan oleh Khalifah Mansur sekitar tahun 754 hingga 775 Masehi.
Bentuk imitasi tersebut terlihat sangat jelas pada sisi yang seharusnya terdapat kalimat Muhammad Rasulullah diganti dengan tulisan Latin yang berbunyi Ovarex. Bekas dari kaligrafi tersebut bahkan masih terlihat di bawah tulisan Latin. Selain itu, tulisan Arab di sekeliling koin terlihat tidak jelas dan terpotong. Sejarawan Inggris percaya bahwa koin emas tersebut adalah hadiah politik dari Raja Ova ke Paus yang ada di Roma. Hal ini karena Raja Ova pernah berjanji untuk mengirim sebanyak 365 koin emas ke sana tiap tahunnya. Tapi yang amat menarik, justru Raja Ova tetap memasukkan kalimat syahadat di dalam koin tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi tanda tanya. Apakah sebuah bentuk kesengajaan atau justru ketidaktahuan terhadap arti tulisan Arab? Meskipun sejarawan Barat tetap yakin tentang kekristenan Raja Ova, namun yang pasti dinasti Abbasiyah menjadi salah satu negara adikuasa saat itu. Koin-koinnya ditiru dan bahkan juga menjadi alat transaksi perdagangan di dunia, sama seperti dolar yang menjadi alat transaksi global saat ini. Koin emas dinasti Abbasiyah banyak digunakan di kawasan Mediterania, bahkan sampai pula ke Sumatera. Penelitian arkeologi baru-baru ini juga menemukan koin-koin emas era Abbasiyah di pantai barat Pulau Sumatera. Demikian video kali ini, jangan lupa subscribe, menyukai, dan membagikan video ini ke media sosial Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.